Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selain itu ada kesaksian kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak yang menyebut Putri Chandrawati ikut menembak Yosua. Keterangan Barada Richard Eliezer juga meragukan Yosua mampu melecehkan Putri Chandrawati. Apakah kesaksian ini menyudutkan Putri Chandrawati? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah. Selamat sore, Mas Febri. Selamat sore, Rifana. Dan kuasa hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat sore, Bang Roni. Selamat sore, Mbak Nana. Oke, saya mau ke Bang Febri terlebih dahulu. Bang Febri, tanggapan tim kuasa hukumnya Bu PC, Bu Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini bagaimana atas putusan selah Majelis Hakim? Ya, kami pasti menghargai ya putusan selah tersebut karena sejak awal pagi sebelum putusan dibacakan kami juga sudah sampaikan bahwa kami menyerahkan sepenuhnya dan percaya sepenuhnya pada majelis hakim untuk mempertimbangkan dakwaan dan juga eksepsi. Namun kami melihat di beberapa bagian pertimbangan ada bagian yang menarik ya. Sebenarnya majelis hakim tidak sedang mengatakan apa yang kami sampaikan di eksepsi itu benar atau salah, tapi itu nanti akan diuji di proses persidangan. Dan tentu kami sangat senang dan antusias agar proses persidangan ini berjalan secara cepat gitu, agar kebenaran bisa diungkap dan fakta-fakta bisa diuji secara proporsional, secara berimbang. Dan tempat inilah yang perlu kita jaga bersama-sama, kita hormati begitu. Jangan sampai ada informasi-informasi bohong yang disampaikan oleh saksi-saksi di proses persidangan ini. Itu yang memang perlu kita jaga dan kawal bersama. Oke, tapi sebetulnya putusan selah dari Majelis Hakim ini sudah diprediksi ya oleh tim kuasa hukumnya Ibu PC? Bahwa hakim akan Prediksinya menolak. Kan bisa dua. Prediksinya bisa dua, hakim menerima atau hakim menolak. Apapun putusannya itu pasti kami hormati karena kita kan harus melangkah terus. Kalaupun diterima eksepsi tersebut ya nanti tidak menghilangkan kewenangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan kembali kan berkas perkara dan dakwaan. Jadi sekarang ketika ditolak berarti lebih cepat prosesnya bisa berjalan dan nanti kita uji beberapa fakta-fakta kunci. Terutama karena kami menilai dalam dakwaan jaksa tersebut selain ada fakta yang dihilangkan juga ada tuduhan peran-peran Bu Putri itu didasarkan pada bukti-bukti yang sumir hanya dari satu saksi misalnya atau tidak didukung dengan bukti-bukti yang lain. Nah itu yang akan kita lihat dan kita uji bersama nanti. Oke, untuk pengujian nanti mungkin di pemeriksaan saksi pada sidang berikutnya. Tapi saya ingin tanya, kemarin ada beberapa keterangan yang menarik disampaikan pada sidang terdakwa Barada Richard Eliezer. Pemeriksaan saksi dalam sidang itu, saksi Kamarudin Simanjuntak diajukan oleh JPU dan menyebut bahwa klien Anda, Putri Chandrawati, ikut menembak Brigadir Yosua memakai senjata buatan Jerman. Tanggapan kuasa hukum atas keterangan itu apa, Mas Febri? Ya, tentu saja kami membantah secara tegas ya. Tapi selain membantah, kami punya 5 catatan atau 5 bukti sangkalam seperti itu agar bisa terjelaskan ke publik. Satu, kalau kita perhatikan kemarin ketika Kamarudin diperiksa oleh majelis hakim sebenarnya juga meragukan dan mengatakan, menyampaikan itu informasinya tidak jelas. Karena ketika ditanya siapa saja yang ada di lokasi, dan kemudian informasinya dari mana itu tidak bisa tersampaikan. Dan yang kedua yang juga penting adalah Kamarudin tidak pantas disebut sebagai saksi fakta karena dia tidak melihat, dia tidak mendengar, dia tidak berada pada lokasi penembakan di Duren 3 tersebut. Jadi bagaimana bisa dia mengetahui hal tersebut seolah-olah dia mengetahui secara persis. Jadi kami tidak melihat ada kekuatan pembuktian saksi fakta dari pernyataan Kamarudin kemarin. Dan kalau kita lihat jaksa penuntut umum di dakwaannya juga tidak pernah menyampaikan dan mencantumkan Bu Putri sebagai pelaku penembakan. Yang disebut hanya 2 nama kan, nama Richard dan nama Pak Ferdy Sambo. Meskipun nanti ini ada perdebatan ya, yang akan kita uji lebih lanjut. Berikutnya yang keempat, Bu Putri itu berada di kamar, jadi tidak berada di lokasi penembakan. Bagaimana mungkin akan ada peran Bu Putri ikut menembak di sana? Dan yang kelima, dari seluruh berkas perkara yang ada, apakah keterangan saksi, keterangan ahli balistik, uji forensik, dan lain-lain termasuk otopsi, itu tidak pernah ditemukan adanya petunjuk bahwa Bu Putri yang melakukan penembakan. Karena itulah kami mengimbau agar persidangan ini betul-betul kita hormati dan tidak dikotori oleh informasi-informasi yang sembarangan
atau informasi-informasi yang tidak benar. Bahkan kalau kita dengar juga pernyataan Mas Roni kemarin, Richard sebenarnya juga tidak pernah menyampaikan satu keterangan pun bahwa Bu Putri ikut Oke, menembak. Yang kami sayangkan adalah ada klaim seolah-olah ketika Richard dikonfirmasi hakim terkait dengan keterangan dan mengatakan benar, seolah itu membenarkan semuanya. Ini keliru sekali dan perlu baik. diedukasi sebenarnya pada publik. Baik, saya mau tanya langsung ke kuasa hukumnya Barada Richard Eliezer. Bang Roni, apakah kemudian klien Anda, Barada Richard Eliezer, membantah bahwa Putri Chandrawati sebagai penembak ketiga atau justru membenarkan yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak? Iya Mbak Nana, jadi saya ceritakan sedikit ya kemarin Hmm, mengenai persidangan kan, ketika hakim menanyakan ada nggak tanggapan dari terdakwa, terus disampaikan oleh klien saya adalah menerima ya. Jadi bukan berarti menerima itu membenarkan juga, karena kami melihat bahwa saksi dari Komarudin Simanjuntak ini bukan merupakan saksi fakta. Oke. Karena kalau kita lihat dalam persidangan kemarin kan saksi Komarudin Simanjuntak ini menyampaikan bahwa ada informasi. Nah, Hmm, kemudian oleh majelis hakim ditanyakan alat buktinya apa, informasi seperti apa, hmm. informasi berupa pesan elektronik. Nah, pesan elektroniknya seperti apa ditunjukin gitu. Tolong tunjukkan ke ruang persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua juga pun jaksa ikut menanyakan kalau ada informasi yang belum disampaikan dan belum menjadi bagian alat bukti, tolong sampaikan kepada jaksa penuntut umum. Nah, kami melihat bahwa kesaksian dari saudara Komarudin Simanjuntak ini hanya berdasarkan informasi. Jadi kami berpikir bahwa keterangan saksi oleh Komarudin Simanjuntak ini bukan merupakan saksi fakta ya. Sehingga kami berpikir ya sudah, itu sudah disampaikan, kita minta supaya masuk ke agenda saksi yang Baik, berikutnya. Menurut kami kan hadirkan saksi dari keluarga korban yang merupakan saksi fakta, dan setelah kita gali oke. keterangan saksi berikutnya. Jadi seperti itu suasananya sebenarnya Mbak Nana. Oke, itu suasananya. Tapi saya ingin dapatkan faktanya. Apakah klien Anda membantah bahwa Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir Yosua? Itu dulu yang perlu dijawab. Karena dalam BAP-nya Richard Eliezer itu tidak ada, dalam konstruksi dakwaan jaksa juga tidak ada. Jadi memang bukan Betul Mbak Putri Nana, Chandrawati tidak ikut menembak ya? Menurut Richard Eliezer? tidak ikut menembak. Oke. Tidak ikut menembak Mbak Nana. Klien saya konsisten ya menyampaikan Hmm, ya. hmm. Dari penyidikan, kemudian sampai di proses persidangan kami sampaikan sudah di beberapa media juga pun sudah kami sampaikan sesuai dengan keterangan klien saya. Klien saya kan konsisten ya. Oke. Jadi tidak betul bahwa Putri Chandrawati ikut menembak. Jadi yang menembak siapa, Bang Roni? Menurut kesaksian klien Anda masih tetap dua? Iya, masih tetap dua ya. Klien saya sampaikan tetap dua, yaitu klien saya menembak pertama dan kedua Pak Ferdi Sambo. Jadi itu Oke. nanti kita buktikan di Ya. persidangan ya. Oke. Saya mau ke Bang Febri. Bang Febri, ini sudah dibantah ya oleh kuasa hukumnya Barada Richard Eliezer bahwa memang klien Anda, Ibu PC ini tidak menembak Brigadir Yosua. Tapi kesaksiannya Kamarudin Simanjuntak ini menyudutkan klien Anda, memberatkan klien Anda karena ini terbentuk framing kepada klien Anda. Bagaimana kemudian membuktikan, Ya, membalikkan bahwa itu tidak benar? ya itulah yang saya sampaikan bahwa memang kita perlu secara hati-hati ya untuk memilah fakta-fakta yang ada. Jangan sampai asumsi kemudian yang bermain dan kebiasaan pihak-pihak tertentu yang bicara asal-asalan kemudian seolah-olah menjadi fakta yang diulang-ulang. Jangan sampai itu yang terjadi. Kita kan sudah punya pengalaman buruk dalam proses penanganan perkara ini di fase skenario, sebutlah seperti itu ya. Dan di fase skenario itu kan ada informasi yang tidak benar, ada kebohongan yang sekarang sedang diuji juga dalam proses persidangan. Jangan sampai itu terjadi lagi dalam proses berikutnya. Jadi kami sangat berharap informasi yang disampaikan itu selurus-lurusnya. Bahwa kita bisa berdebat, misalnya saya dan Mas Roni bisa punya beda pandangan atau keterangan klien saya dengan keterangan klien Mas Roni itu bisa berbeda, itu sesuatu yang memang fair dan diuji dalam proses persidangan. Misalnya apakah Bu Putri ada di ruangan di lantai 3, apakah Bu Putri mengetahui atau tidak. Menurut kami punya bukti-bukti yang lain. Tapi menurut misalnya
jaksa atau menurut Mas Roni mungkin ada bukti-bukti yang lain lagi. Itu adalah proses yang biasa dalam proses persidangan agar kita bisa menemukan kebenaran. Jadi saya juga ingin sampaikan upaya-upaya untuk menyampaikan informasi yang tidak benar, menyesatkan informasi pada publik, itu justru akan merugikan korban, kepentingan korban, dan kita tidak akan mungkin berhasil mewujudkan keadilan untuk korban Baik. atau semua pihak kalau yang beredar itu informasi-informasi yang tidak benar, hoax, apalagi tuduhan tidak berdasar seperti itu. Oke, soal informasi ya, ini kemarin di persidangan Barada Richard Eliezer juga menyampaikan satu pernyataan yang kemudian menjadi fakta yang menarik bahwa Barada Richard Eliezer menyaksikan ataupun meragukan bahwa Brigadir Yosua ini mampu melakukan pelecehan seksual terhadap Ibu Putri Chandrawati. Bang Roni, itu dasarnya apa klien Anda mengatakan seperti itu? Apakah karena mengenal secara personal dengan almarhum Brigadir Yosua sehingga muncul pernyataan itu? Betul Mbak Nana. Jadi berdasarkan pengalaman klien saya beberapa bulan ini mengenal dengan almarhum Joshua. Jadi klien saya menyampaikan seperti itu ya. Kalau kemarin kan kita lihat suasana sidangnya itu kan suasana ya kita memahami bersama bagaimana rasa duka dari keluarga almarhum, kemudian mereka menyampaikan segala isi hati, kemudian suasananya memang suasana yang apa ya, menurut saya ya, suasana yang bersedih lah kita semua pihak ya, bahwa kita sepakat bahwa dalam hal ini ada keluarga dari almarhum Joshua yang merasakan duka mendalam, kemudian di dalam hal ini yang kemarin klien saya sebagai terdakwa, mereka menyampaikan semua rasa isi hati mereka, karena ini pertemuan pertama kali ya, antara Richard Eliezer dengan keluarga dari almarhum Joshua. Jadi hal ini menjadi hal yang spontanitas, kemudian klien saya juga menyampaikan rasa isi hatinya. Dia berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa pengalaman dia dengan almarhum Joshua tidak ada masalah. Dan menurut dia, almarhum Joshua merupakan figur yang teman yang baik, kemudian dia menganggap sebagai sahabat atau dipanggil dengan panggilan akrabannya Bang Jos, dan itu keluar dari isi hati ya. Dan kami menghargai, tetapi terkait dengan pembuktian, biarlah nanti dari jaksa penuntut umum ya, tetapi kami menghargai dan kami menghormati rasa duka dari keluarga korban yang menyampaikan secara langsung kepada Baradae. Jadi suasananya kemarin seperti itu Mbak Nana. Jadi kami memaklumi suasana dari kebatinan dari keluarga almarhum Joshua. Baik. Saya ingin tanya tanggapan dari kuasa hukum Putri Chandrawati, Bang Febri. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kami akan melanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada kuasa hukum Putri Chandrawati Febri Diansyah dan kuasa hukum Barada Richard Eliezer Roni Talapesi. Mas Febri, saya ingin tanya ya, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bang Roni soal kondisi psikologis, kemudian suasana di persidangan yang kemudian membuat Barada Richard Eliezer mengeluarkan pernyataan bahwa dia menyaksikan ataupun meragukan seorang Yosua Huta Barat mampu melakukan pelecehan seksual terhadap klien Anda Putri Chandrawati. Tanggapan Anda seperti apa Bang Febri? Karena dengan pernyataannya Barada Richard Eliezer ini seolah semakin meruntuhkan ataupun menyulitkan publik percaya tentang adanya pelecehan seksual. Ya, pertama kalau terkait dengan empati ya dan duka cita, kita sama semuanya ya terhadap keluarga korban. Suasana persidangan ini pasti dilakukan dalam situasi itu. Yang kedua, kalau terkait tadi yang disampaikan Richard gitu ya, bahasanya kan saya tidak percaya atau saya tidak yakin. Jadi sebenarnya Richard tidak sedang bicara soal fakta ya, tapi sedang bicara soal apa yang dia rasakan selama berinteraksi. Dan kita tahu Richard termasuk baru di antara para ajudan lain yang mungkin baru sekitar 6 bulan berinteraksi. Terkait dengan apakah fakta itu ada atau tidak, tentu kita tidak bicara
tentang percaya dan tidak percaya dalam konteks ini. Sulit kita bicara soal percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin. Maka kita akan melihat bukti-bukti apa yang tersedia. Nah, kami memang melakukan identifikasi terhadap bukti-bukti adanya dugaan kekerasan seksual tersebut. Sampai saat ini dari berkas perkara yang ada, jadi sebenarnya dokumen-dokumen itu sudah ada bahkan sebelum saya masuk jadi tim kuasa hukum. Ada dugaan kekerasan seksual tersebut didukung oleh 4 bukti. Mulai dari satu keterangan Bu Putri sebagai korban di sana. Memang kita tidak bisa mengkonfirmasi peristiwa yang terjadi di kamar ya. Hanya ada satu keterangan Bu Putri. Yang bisa mengkonfirmasi adalah bukti kedua, karena visum tidak ada. Bukti keduanya adalah hasil asesmen psikologi forensik yang dilakukan oleh Apsifor. Dan itu diminta oleh penyidik mulai dari Polda sampai dengan Bareskrim atau tim sus pada saat itu. Dikerjakan oleh ahli di bidang psikologi forensik dan kemudian ada hasilnya. Asesmen terhadap Bu Putri, terhadap Ferdy Sambo, atau terhadap tersangka lain, termasuk mungkin juga terhadap Richard dan terhadap korban juga secara tidak langsung. Hasilnya sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah bukti keterangan ahli dari psikolog yang menjelaskan secara terang benderang tentang konsistensi pernyataan Bu Putri misalnya dan situasi yang terjadi pada saat itu. Dan yang keempat adalah bukti petunjuk berupa keterangan beberapa orang saksi. Jadi bukan hanya satu saksi. Yang confirm melihat situasi pasca keluar kamar itu Bu Putri dalam keadaan tergeletak, lemas, setengah pingsan seperti itu. Dan kemudian dibawa ke dalam kamar, dan keadaan kamar itu sudah acak-acakan. Dan beberapa orang melihat itu. Dan bahkan ada satu fakta sebelumnya yang mungkin jarang sekali muncul ya, atau bahkan hampir tidak pernah muncul. Jadi sebelum peristiwa itu ada satu orang saksi yang mendengar ada suara tangisan dari dalam kamar dan kemudian melihat ada satu tangan lain pada saat itu yang membuka pintu, tapi ketika dipanggil pintu itu langsung ditutup. Jadi rangkaian fakta-fakta inilah yang menurut kami tidak mungkin bisa kita abaikan hanya dari persepsi dan asumsi saja. Betul bahwa kita pernah tidak percaya dengan satu orang, tapi bukan berarti kita bisa mengesampingkan fakta dan bukti-bukti yang ada. Makanya kami mengajak kita semua untuk secara faktual dan objektif mengikuti proses persidangan ini. Bahwa pembuktian tentang pelecehan seksual ini bisa dilakukan nanti di persidangan dengan bukti-bukti penunjang yang pastinya akan diajukan oleh tim kuasa hukumnya Ibu Putri Chandrawati. Tapi saya ingin kembali lagi ke Bang Febri ya. Bang Febri, ini keterangan dari Kamarudin Simanjuntak kemarin di dalam persidangannya Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa klien Anda Ibu Putri Chandrawati memang menggoda Yosua Huta Barat, tapi kemudian ditolak. Artinya kalau misalnya dengan kata godaan berarti artinya ada hubungan yang lebih di antara mereka berdua. Ini juga disampaikan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Bagaimana kemudian tim kuasa hukum bisa membuktikan bahwa ini betul-betul pelecehan, tidak atas konsensual ataupun disetujui oleh dua belah pihak? Sebenarnya keterangannya mirip ya dengan keterangan tidak benar yang disampaikan sebelumnya ya. Dan ada banyak hoax lain yang juga kita lihat beredar di luar sana. Keterangan itu tidak pernah didukung oleh bukti-bukti yang ada. Hanya asumsi dan kemudian imajinasi-imajinasi yang sebenarnya itu semakin merusak proses pencapaian keadilan dalam perkara ini. Kalau kita lihat di berkas perkara, ada peristiwa di tanggal 4 sebenarnya yang juga hilang dari dakwaan. Peristiwa tanggal 4 itu Joshua mencoba untuk membopong atau menggendong Bu Putri dari lantai 1 ke lantai 2, kemudian ditepis oleh Bu Putri dan dilarang lah begitu oleh Bu Putri. Itu ada saksi-saksi lain yang melihat. Bahkan sampai saksi lain itu mengatakan, kamu ngapain sama ibu, kurang lebih seperti itu. Dan peristiwa itu kemudian juga terjadi dalam bentuk yang lain di tanggal 7, yang sayangnya juga dihilangkan oleh jaksa dalam dakwaan penuntut umum. Apakah dihilangkan secara sengaja atau memang tidak dianggap relevan, itu hal yang lain. Jadi bagi kami yang paling penting adalah bagaimana fakta-fakta yang bicara, bukan imajinasi, asumsi, apalagi tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan informasi yang tidak benar. Itu akan merusak proses peradilan yang terhormat ini. Baik. Saya ingin tanya ke Bang Roni. Bang Roni, klien Anda pernah menceritakan tidak sih sebetulnya selama dia bekerja di kediaman ataupun ikut dengan Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati
dia melihat bahwa ada hubungan yang tidak biasa antara Yosua dengan Ibu Putri? Atau memang semuanya berjalan biasa-biasa saja, profesional-profesional saja? Ya, perlu diketahui Mbak Nana, klien saya ini kan baru bergabung ya, Iya, 6 6 bulan. bulan. Ya. Jadi sepengetahuannya dia melihat bahwa biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Jadi semuanya berjalan normal, sesama rekan kerja, sesama ajudan, sesama sopir itu tidak ada masalah. Dan mengenai apa yang terjadi di rumah juga tidak ada suatu hal yang masalah juga ya, semuanya berjalan baik sampai ada kejadian, kemudian sampai tanggal 8. Nah, semuanya sebenarnya sih baik-baik saja ya. Oke. Tetapi kalau klien saya kan sampaikan kan memang peristiwa ini yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa dia dipanggil dan dia diperintah. Itu yang perlu kita ingat kembali ya. Kemudian sampai dia melakukan penembakan. Nah, itu hal-hal seperti itu kan juga nanti kita cocokkan dengan persesuaian dengan alat bukti yang lainnya ya. Jadi kalau Oke. dibilang satu saksi, bukan saksi, tetapi kami masih meyakini dengan keterangan klien saya. Jadi supaya kita fair ya, ketika didengar oleh klien Mas Febri menyampaikan meyakini keterangan klien Mas Febri dengan ada pembuktian disertakan dengan pembuktian yang lainnya, kami juga meyakini dengan keterangan klien saya karena disertakan dengan alat bukti Baik. yang lainnya. Nah, mengenai alat bukti yang lainnya nanti kita sama-sama uji di persidangan. Baik, kita tunggu nanti bagaimana pengujian semua alat bukti dan juga kesaksian di persidangan karena tim kuasa hukum masing-masing tentu saja akan melakukan pembelaan yang terbaik untuk para kliennya. Tapi sekali lagi majelis hakim yang bisa menilai secara objektif mana yang benar, mana yang salah dan memberikan keadilan bagi semua termasuk dengan para korban. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada kuasa hukum Putri Chandrawati, Bang Febri Diansyah, dan juga kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi. Sehat selalu Bang Febri dan juga Bang Roni. Terima kasih Nana, terima kasih Mas Roni. Terima kasih.